lagi sama Afi di Cerita Jenama. Di sebelahku sudah ada businesswoman namanya Ghea Anissa. Beliau adalah founder dan owner mungkin ya, owner dari Gigabyte dan Tiasa Plant-based ya. Iya. Oke. Boleh kenalin diri? Oke. Halo, saya dengan Ghea Anissa, ibu satu anak, usia 32 tahun. Benar kata Teh Afi, saya ada beberapa usaha F&B. Oke. Ge, aku tuh dulu tahu Ghea itu ketika Tiasa, ya waktu masih Tiasa gitu ya. Nah, gimana sih awalnya Ge sampai akhirnya Ghea mau terjun ke dunia kuliner atau ya makanan gitu di Bandung, bisnis kuliner? Jadi awalnya tuh sebenarnya dulu aku emang dari kecil pengennya kan jadi pengusaha. Di buku kenangan tuh SD SMP serius bilangnya pengen cita-cita jadi pengusaha. Mungkin bukan karena sok keren, tapi karena orang tua aku juga usaha. Jadi yang aku lihat tuh ya hanya mereka, aku nggak punya contoh yang lain gitu. Nah terus beranjak gede itu terus jadi yang ada di kepala aku, kayak jadinya aku senang jualan apapun dari SMP, SMA, kuliah, dan kayak nggak malu brokin barang dagangan segala macam. Nah, tapi aku juga punya prinsip kayak aku pengennya kalau usaha juga pakai modal sendiri Teh. Jadi akhirnya aku kerja dulu nih di beberapa perusahaan, terakhir juga kerja di Gojek. Sekitar hampir 3 tahun untuk ngumpulin modal juga. Dan kebetulan aku dulu ngurusin GoFood. Jadi tentang makanan yang aku memang sukai. Terus akhirnya aku mulai mencoba untuk bisnis kuliner setelah itu. Dari berpartner dulu, terus bikin brand sendiri. Oke, jadi Tiasa ini brand sendiri yang pertama kali. Kenapa bikin Tiasa? Nah, dan plant-based. Jadi awal itu kan setelah kerja tuh di GoFood aku berpartner sama beberapa teman bikin usaha lain di kuliner, bermitra, tapi itu bukan yang ada kayak value sehatnya itu enggak, pure makan aja gitu. Terus jeger 2019 tuh ayah aku stroke. Stroke-nya tuh stroke penyumbatan yang benar-benar hasil darah dan hasil pemeriksaannya tuh intinya karena gaya hidup dan makanan. Beneran banyak lemak-lemak nyangkut ya kayak gitu, yang ya aku sedih banget. Sampai sekarang tuh ya aku belum terlalu bisa jalan tanpa tongkat segala macam, yang kok bisa ya karena makanan orang jadi sakit segitunya. Nah dari situ aku kalau mau usaha makanan lagi, aku setidaknya yang punya nilai-nilai baik lah. Setidaknya. Jadi lahirlah Tiasa. Lahirlah Tiasa Plant-based. Gimana kamu nge-create makanan plant-based? Kan setahu aku kayak misalnya rendang tapi bukan dari daging. Terus ada sayuran apa gitu ya, mungkin bukan dari, biasanya bukan meat gitu ya, tapi dari sayuran. Nah itu kamu belajar dulu atau gimana? Kamu masak sendiri atau gimana? Iya, jadi semua menu yang ada di Tiasa sendiri itu memang aku develop sendiri, karena mungkin karena aku suka kuliner, jadi mungkin kamu serasa aku lumayan lah gitu ya. Jadi aku juga senang masak semenjak nikah, semenjak punya anak, jadi aku belajar sendiri untuk itu semua. Aku nggak punya kayak pendidikan khusus untuk memasak dan lain-lain. Aku juga kadang minta bantu ke teman-teman yang emang udah ada di industri itu untuk menyempurnakan gitu, misalnya untuk kayak recipe card yang benar dan lain-lain kayak gitu sih. Tahun berapa sih waktu itu mulai Tiasa? Tahun 2019. 2019 itu di deket masjid di Kihyur, di Kihyur gitu ya. Terus sekarang udah berapa outlet Tiasa? Kalau misalnya di Bandung sedih banget udah nggak ada. Tiasa tuh udah nggak ada di Bandung. Sekarang Tiasa tuh umurnya udah 5 tahun, tapi sekarang hanya ada di Jakarta, di Kemang. Oh, di Jakarta, di Kemang. Terus di Bandung sekarang berarti cuma Giga aja? Di Bandung ada Giga. Nah, itu Giga gimana? Lain yang berpartner tadi aku bilang. Giga itu 2 tahun yang lalu. Di mana mungkin apa ya, antusiasme orang ke makanan plant-based itu juga udah mulai agak tidak seperti sebelumnya gitu. Jadi aku juga ingin share risk diri aku juga, maksudnya kan aku juga butuh bertahan gitu. Jadi aku bikin lini lain bersama partner aku Ghea di Giga ini gitu. Kenapa Giga? Kenapa ya? Jadi gini, aku tuh di 2 tahunan lalu tuh aku pengen juga bikin eatery yang nggak mesti plant-based, tapi tetap ada nilai baiknya juga dalam tanda kutip, misalnya menggunakan kemasan yang baik, menggunakan minyak yang baik, tanpa MSG dan lain-lainnya, tapi tetap bisa dinikmati sama orang-orang yang nggak makan
yang nggak pengen makan sehat-sehat Iya, amat iya, gitu iya, lah ya, iya, in iya, between iya, gitu. iya, iya, iya. Nah, aku ajak partner aku sekarang Gia untuk bikin Giga ini. Jadi kan Giga tuh Gia. Oh, Giga Oke. itu dari Gia. Dari singkatan Oke. nama kita berdua. Kebetulan kita punya palet rasa yang sama, kesukaan yang sama. Kita suka banget sama apapun tuh di korianderin gitu. Oke. Kayaknya kalau bisa mie instan juga di korianderin Oke. gitu. Kayak hal-hal yang aromatik kayak kecombrang, ketumbar gitu-gitu tuh kita suka banget. Jadi di Giga sendiri menunya memang kayak Asian fusion yang aromatik. Tapi satu sisi comfort juga ya, kesukaan aku Gia dan Gia lah gitu. Jadi kalian berdua yang ngeracik. Untuk Giga ya, betul. Oke. Nah tadi kan Tiasa di Bandung udah nggak ada, terus sekarang adanya di Jakarta. Menurutmu pasar Jakarta buat plant based itu gimana? Sejujurnya memang di Jakarta makanya masih bisa ada sampai 5 tahun karena memang lebih diterima ternyata. Gitu. Mungkin plant based di Bandung bukan hanya Tiasa, mungkin ada beberapa merek yang nggak bisa aku sebut juga sudah close untuk di Bandung. Jadi mungkin memang di Jakarta saat ini lebih tepat. Kita nggak tahu ke depannya mungkin Tiasa bisa ada lagi di Bandung. Iya. Karena aku suka beli Tiasa. Ya, gitu. Karena kan susah ya Iya, cari iya. makanan di Bandung yang plant based gitu. Biasanya memang gitu. Ketika sudah menghilang, baru pasti dicari. cariin. Iya, gitu sih. Ya nggak apa-apa, nanti bisa menghilang balik lagi ya. Amin. G, tantangannya buat kamu sebagai mompreneur lah ya aku sebutnya tadi, punya anak terus kamu juga develop makanannya sendiri. Gimana cara kamu ngebagi waktu dan menjaga kualitas makanan? Oke, jadi gini, dulu ya beberapa tahun lalu, kebetulan total aku di F&B sekitar 8 tahun lah ya, tapi yang brand aku sendiri 5 tahun. Tadinya aku kayak mencari-cari work-life balance gitu, yang ternyata buat aku itu fana ternyata dan hanya membuat aku jadi stres sendiri gitu, mencari-cari titik keseimbangan yang apa, yang mana gitu. Jadi saat ini aku lebih enjoy menjalani semuanya kayak work-life integration aja gitu. Jadi semuanya emang jadi campur aduk. Kayak sekarang pun aku bawa anak aku, nanti kita makan, kita quality time titik, terus nanti aku sambil kerja dan ya jadi kayak nyatu tapi tetap dijaga kualitasnya aja sebisa-bisa gitu. Karena kalau di apa ya, di momen sekarang yang kayak masih merintis, untuk berharap seimbang itu agak sulit ya. Jadi 5 tahun itu nggak merintis loh, Ge, menurutku ya. Untuk Giga masih Giga, iya, baru ya. Untuk Giga gitu, mungkin atau untuk usaha yang lain kayak Grow Space masih merintis. Untuk Tiasa ya dia sudah mulai bisa tanpa aku gitu. Kalau ketika momen kan biasanya tuh core bisnis tuh datang dari ownernya gitu ya. Selama berjalan Tiasa dan Giga, apa sih value atau perubahan yang kamu rasain? Mungkin apa ya? Aku tuh mencoba idealis, di satu sisi aku juga realistis gitu. Let's say kayak di Tiasa, aku tuh mencoba packagingnya tuh yang sebisa-bisa ke arah-arah ramah lingkungan gitu ya. Tapi ketika pandemi, aku pernah di rating bintang 1 karena aku nggak pakai cable ties. Saat itu belum ada cable ties yang kertas kayak gitu. Jadi emang dari sisi aku, customer, bisnis tuh memang selalu, jadi kita harus ada di tengah-tengah untuk selalu realistis gitu. Jadi kadang aku masih mix hal-hal yang nggak bisa dipaksain gitu. Tapi kalau ada hal yang bisa diusahain untuk ngurangin impact buruk ke lingkungan, aku pasti akan jalanin. Let's say kayak di Jakarta, di Tiasa, di Giga kita kerjasama sama Alas, namanya itu circular packaging. Jadi circular packaging itu kita bisa pinjem tempat dari mereka, nanti jadi bisa makannya pakai itu, tempatnya nanti akan dicuci dan di pick up lagi gitu. Jadi nggak nyampah. Untuk orang-orang yang ingin bisa pakai opsi itu, yang emang punya minat ke situ, tapi aku juga nggak maksain. Kalau yang mau yang seperti regular customer lain itu bisa. Itu yang proses belajar yang kalau pertumbuhan diri, karena kan misalnya nih sebagai brand owner suka karena brand ini, jadi gue harus ketemu banyak orang, gue belajar banyak tentang branding, gue belajar banyak tentang apa yang kamu rasain pertumbuhan kamu ketika kamu di Tiasa, melahirkan Tiasa dan melahirkan Giga? Jadi sebenarnya ternyata emang kita tuh
menurut aku ya, aku nggak tahu orang lain, tapi menurut aku memang menjadi apa adanya itu yang paling mudah untuk aku ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman aku tahu kalau aku lagi ada masalah apa gitu di usaha, aku akan kayak cerita gitu, sharing sedikit tentang itu. Kalau misalnya lagi ada orderan pesanan juga aku akan share juga. Jadi aku pengen nunjukin semuanya tuh selalu ada good side bad side kayak gitu, nggak selalu apa yang kamu lihat di let's say sosmed itu seindah itu. Betul. Jadi aku berusaha seapa adanya aja sih, Be otentik aja. Jadi aku nggak pengen kelihatan kayak yang di Instagram atau di dunia nyata atau yang di usaha atau yang di hari-hari tuh beda gitu. Jadi sama aja. Dan lebih mudah juga untuk aku nggak akan maksain tiba-tiba aku harus punya tas apa gitu, karena aku memang tidak suka kayak gitu misalnya. Jadi kamu tetap menjadi apa adanya Gia, yang menurut aku Gia itu basic banget nggak sih sehari-harinya, iya kan? Basic banget ya. Mungkin setelah aku pelajari, mungkin memang cara kita spending uang beda-beda aja. Ada yang suka pengennya beli apa, kalau aku mungkin lebih senang misalnya buka outlet atau invest apa, atau jalan-jalan sama keluarga ya. Sebenarnya beda preferensi aja. Tips buat teman baik yang masih muda-muda dan pengen memulai bisnis, apalagi bisnis kuliner itu kan mungkin menurut aku kayak itu kan cepet rusak, cepet basi, tidak tahan lama gitu. Itu susah banget maintenance-nya. Apa tipsnya buat teman baik? Menurut aku sih yang pasti harus mau susah sih. Itu sih, dan gak ada yang instan gitu. Kayak banyak nggak yang cuma di atas gitu, kayak beneran ke bawah. Kalau boleh bisa masak gitu, bisa. Jadi apa yang kita minta karyawan lakukan tuh at least kita tuh bisa, biar tahu kalau misalnya ada yang nggak sesuai juga, nggak sesuainya di mana gitu. Harus mau susah, terus mungkin kalau follow the passion kayaknya basi. Tapi memang kalau nggak pakai passion, kuliner itu memang cepat dan melelahkan sih. Jadi memang harus banyak sabar juga. Kalau misalnya kayak Chef Juna gitu suka marah gitu, kayaknya memang kitchen itu setinggi itu, karena tensinya sepanas itu ya. Karena kita harus mengejar perfection aja gitu, karena memberikan yang terbaik ke customer kan. Ini kan bukan tentang kita nih, untuk menyuguhkan yang bagus gitu. Dari segi rasa, penampilan. Iya, kayak aku tuh masih ngeliatin story-story kalau orang ngepost makanan, ini kenapa kayak gini, ini kenapa kayak gitu. Sedetail itu ya. Terakhir. Menurutmu bisnis atau sebuah brand itu perlu bervalue nggak? Buat aku perlu sih. Tapi mungkin ya, setelah aku rasakan, mungkin bisnis yang bervalue, yang kayak banyak nilai-nilai kayak gitu, aku melihatnya dari posisi aku ya, mungkin disebutnya apa ya, cuannya tuh mungkin tidak sebesar yang kita jualan aja. Karena biasanya value yang kita ingin sampaikan tuh bertabrakan sama selera market juga. Jadi kalau mau ke arah value harus ada, tapi mungkin ya jangan terlalu berekspektasi yang gimana. Kalau misalnya ternyata membuahkan hasil yang sangat bagus, udah bervalue, diterima dengan baik, itu alhamdulillah banget sih. Sejauh ini kamu dengan Tiasa dan Giga kan itu dua-duanya bervalue ya? Amin. I think, karena menurut persepsiku dua-duanya bervalue. Yang satu tadi karena terinspirasi dari keluarga kamu, ayahmu yang sakit sehingga pengen bikin usaha kuliner yang sehat gitu. Terus Giga juga sama gitu. Sejauh ini gimana menurut? Apanya? Dari kedua value ini selama kamu menjalankan bisnis yang bervalue ini? Ya yang tadi aku bilang sih, tetap aku berusaha punya value tapi realistis juga. Karena balik lagi, kalau usaha makanan tuh kepentok HPP teh. Ya, misalnya kita pengen packaging yang super ramah lingkungan dari A sampai Z gitu, pasti juga akan mahal banget, nggak dibeli juga teh. Gimana aku menggaji karyawan? Gitu. Jadi realistis aja. Jadi selalu harus ada in between dan ngasih opsi antara value yang ingin kita sampaikan sama tetap biar bisa diterima. Value-nya mungkin bisa dengan cara lain, karena kebetulan Giga hari ini barengan sama Berita Baik ngadain Jumat Berkah. Itu ceritain awalnya gimana? Nah, jadi gini, kan aku punya teman namanya Atin.
dia tahu lah ya concern banget sama tentang lingkungan, sampah dan teman-temannya. Dan Atit punya teman namanya Gea. Gitu. Dia juga tahu lah aku sebisa-bisa mengupayakan mengurangi gitu, meski tidak sesempurna teman-teman yang lain. Nah mungkin karena dia ngelihat aku punya tempat makan, jadi dia WA aku subuh-subuh, gimana kalau misalnya kita bikin Jumat Berkah tapi yang nggak nyampe, maksudnya gimana tuh Tit gitu. Terus akhirnya kita teleponan yang intinya Jumat Berkah tapi versi dine in. Maksudnya apa? Biar nggak pakai kemasan-kemasan sekali pakai. Sebenarnya idenya tuh simple tapi bener gitu. Jadi biar kita nggak nyampah, pakai piring yang bener, piring yang emang piring gitu, sendok besi yang ya udah nanti kita cuci setelah dipakai, jadi nggak nyampah gitu. Sebenarnya idenya sesimpel itu. Terus kita udah berjalan berapa bulan ya ini ya, di Jakarta, di Piasa Jakarta, di Giga Jakarta, sekarang di Giga Bandung bareng Berita Baik. Idenya tuh sederhana banget tapi bener loh Teh. Karena kalau misalnya dikirim nih packagingnya, sendok sekali pakainya, boxnya, kreseknya dan lain-lainnya, malah kita menghasilkan sampah, niat baik tapi ada sisi lainnya. Ya, aku kayak Atit mantep nih, karena aku juga nggak terlalu kepikiran sampai sana kan. Aku langsung kayak yes ayo Tit gitu. Thank you Gea buat inspirasinya. Terima kasih Berita Baik.